Juara banget sumpah. Baru tahu saya makan goreng terong pakai sambal. Sambalnya itu manis gurih karena pakai masako. Pakai masako tambah gula. Tapi jatuhnya enak sih.
Yes, teman-teman, saya baru aja selesai pasang tenda ya. Ini seperti biasa saya campingnya itu nggak yang masuk ke dalam hutan. Ini tidak jauh dari sini ada perkebunan atau ladang penduduk. Bahkan tidak jauh di bawah saya ini tuh ada jalan ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ngedengar suara motor lewat atau suara orang lewat jalan gitu, ya mohon dimaklum. Karena memang sekarang tuh ini di Bandung sendiri ya, ya mungkin di Pulau Jawa khususnya sekarang tuh cuacanya tuh lagi dingin. Jadi kalau kemarin-kemarin saya biasanya ke hutan itu pakai hamukan kayak gitu, karena sekarang cuaca lagi lumayan dingin, jadi saya memilih pakai tenda aja biar safety ya. Lagi pula teman-teman juga banyak yang komen, bang, mendingan pakai tenda aja katanya daripada cuma pakai flysheet sama hamukan gitu. Ya udah biar safety. Jadi sekarang saya campingnya pasti pakai tenda dulu. Dan sekarang alhamdulillah ya, untuk cuacanya sendiri lumayan cerah. Ini udah hampir jam 2 siang ini sekarang. Ya, tepat jam 2 siang. Oh ya, teman-teman, ngelihat ada sesuatu yang beda nggak dengan penampilan saya? Kalau misalkan teman-teman ngelihat sesuatu yang beda, saya juga ngerasa seperti itu. Saya ngerasa pede aja gitu dengan ya penampilan saya sekarang itu semua, karena sekarang saya pakai outfit, pakai baju sama celana dari Hikemore. Ini sekarang saya akan sedikit nge-review aja ya. Pertama dari kemejanya dulu. Ini kemejanya itu bahannya itu pertama dia udah quick dry, terus dia udah stretch juga, jadi melar ya. Lentur, bisa mengikuti pergerakan tubuh kita, tidak akan kaku. Terus yang kedua pola jahitannya itu dia udah regular fit. Apa itu regular fit? Jadi gini teman-teman, saya mungkin sedikit cerita dulu ya. Saya tuh biasanya ketika beli kemeja itu biasanya saya pakai size S. Nah kemarin kebetulan pada saat mau beli kemeja ini si size S-nya itu kosong, entah kosong atau memang nggak ada ya. Yang jelas saya kemarin nyari size S nggak dapet, jadi saya dapetnya size M. Cuma teman-teman bisa lihat kan, walaupun saya pakai size M, karena si pola jahitannya itu yang regular fit itu, jadi walaupun saya pakai size M terlihat pas-pas aja ya, nggak terlihat kedodoran. Padahal badan saya itu nggak terlalu, ya istilahnya rada mungil-mungil gitulah ya. Terus yang ketiga, dia di sini udah ada kantong ya, 2 buah kantong pakai kancing standar lah ya, pakai kemeja lapangan kayak gitu. Biasanya ada ini ada sakunya, ada kantongnya. Tapi tidak cukup 2 aja, karena dia punya 2 buah kantong yang tersembunyi di sini nih. Dia pakai resleting. Ini tuh saya suka banget ya kalau misalkan ada kemeja, pakai kemeja yang ada resletingnya di sebelah sini. Berasa lebih gampang aja gitu. Kalau masukin barang cuma kayak gini tuh, tinggal di resleting kayak gitu. Ini ada 2 buah, jadi total kantongnya itu ada 4 buah ya. Ini pakai kancing 2, pakai resleting 2. Nah selain itu dia bahannya juga udah lumayan agak tebal ya, tapi nggak tebal-tebal banget karena dia harus quick dry ya. Terus setelah itu dia juga punya ini pengait kancing. Jadi kalaupun misalkan lagi digulung, ini kebiasaan saya kan kalau pakai kemeja selalu digulung kayak gini, jadi dia akan tetap rapi karena ketahan sama pengait kancingnya ini. Oke, sekarang kita lanjut ke celananya. Ini celananya juga sama, bahannya udah quick dry. Terus setelah itu dia di bagian pinggangnya ini dia punya elastic waist namanya itu. Jadi walaupun saya nggak pakai ikat pinggang, ini saya tetap nyaman ya, tetap nyaman, tetap aman tuh. Setelah ini tuh dia punya 5 buah kantong. Pertama kantongnya di belakang ini udah ada resleting juga, jadi kalau misalkan kita ngantongin sesuatu, ngantongin dompet apapun itu bakal aman banget. Di bagian kiri kanan ada 2 buah juga kantong, dan di bagian depan sini ada 2 buah kantong juga. Jadi total ada 5 buah kantong. Nah, buat teman-teman yang pengen ngedapatin semua produk dari Hikemore ini, teman-teman bisa langsung kunjungin aja di website resminya di www.hikemore.id, atau teman-teman bisa kepoin di Instagramnya di @official.hikemore_. Oke, sekarang saya seperti biasa ya, selesai pasang tenda, cari kayu bakar dulu.
Oke teman-teman, masakan saya udah jadi ya. Ini nasinya udah matang sih kayaknya. Udah paling pertama tadi. Jadi sore ini tuh saya masak, ada goreng tempe, ada ini ikan apa sih namanya, ikan tongkol. Ikan tongkol digoreng pakai telur biar nggak meletek-meletek. Ini kayaknya agak terlalu kegosongan soalnya ya, sambil bolak-balik pasang kamera, jadi harap maklum. Terus ini nih menu utamanya, si bintangnya. Ini adalah terong goreng. Jadi menu ini tuh saya terinspirasi dari ulek produknya Mas Arsal. Jadi buat teman-teman boleh komen di videonya Mas Arsal biar di notice, kalian komen ya. Ini goreng terong nanti dicocolin sama sambal. Nah, jadi ini pasangannya. Sambalnya juga kayaknya terlalu gosong, lihat nih, warna hitam kayak gini ya. Karena faktor minyaknya udah berapa kali ngegoreng itu kan, tempe ini udah 3 kali. Yang keempat goreng yang buat bahan sambal. Terus sambil bolak-balik pasang kamera, tripod, jadinya terlalu gosong deh ngegoreng bahan buat sambalnya. Udah paling gitu aja ya. Ini udah lumayan sore, jam 17.17, jam 5 lebih, hampir lebih 20, hampir setengah 6. Saya mau nyiapin buat minum dulu ya, biar nanti kayaknya kepedesan nanti minum apa makannya pakai sambal. Ini airnya udah mateng dari tadi. Biar tetap hangat, taruh di sini. Kita ambil nasi dulu. Wah, nasinya. Ini nasinya banyak ya, lumayan banyak. Pasti nggak habis sih, paling besok buat menu sarapan pagi. Karena saya besok buat pagi nggak ada bahan menu makanan lagi. Paling kayaknya rencananya nasi yang sisa ini besok dibikin nasi goreng kayak gitu. Pertama kita dari sambalnya dulu nih. Jujur saya udah lumayan lama ya nggak makan sambal. Mudah-mudahan kuat. Kita ambil tempe, ambil ikan tongkol, dan kita ambil terongnya. Saya makan dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Juara banget sumpah. Baru tahu saya makan goreng terong pakai sambal. Sambalnya itu manis gurih karena pakai masako. Pakai masako tambah gula. Tapi jatuhnya enak sih. Jam segini sih kayaknya udah mulai ini apa? Udah mulai sepi motor-motor yang lewat. Kalau tadi agak siangan, ya mungkin teman-teman tadi bisa denger lah. Tapi masih ada juga sih. Mereka tuh ada yang petani, ada juga yang pemburu, yang berburu babi kayak gitu. Mereka tuh sampai bawa motor juga sampai sini.
Mantap kak tuh. Lagi ngopi nih teman-teman. Jadi nih kalau misalkan scene masak-masak selesai masih siang tuh, jadi pas udah malam kayak gini tuh saya bisa nyantai kayak gini nih, nikmatin kopi sambil ya ngangetin badan depan api kayak gitu. Dan teman-teman notice nggak kalau setup tendanya berubah? Tadi kan saya masangnya tuh ke sebelah sini, madepnya sebelah sini. Nah karena tadi tuh niatnya tuh saya mau bikin apinya tuh sini, pas depan, ya maksudnya depan pintu, terus depan sini nih. Cuman pas begitu udah selesai pasang tenda, mau pasang di sini kayaknya terlalu dekat sama tenda, jadi akhirnya saya bikin apinya di sini. Dan tadi tuh mikir, ini kan si permukaan tanahnya tuh agak miring ya ke sini. Kalau misalkan saya tidur dengan posisi kayak gini, otomatis kan ngeglinding. Nah, gimana caranya biar nggak ngeglinding? Ya udah, jadi kepala saya tidurnya nanti di sana, jadi si tendanya digeser posisinya. Nah, selain tendanya yang berubah, ini kualitas videonya juga berubah ya. Ini saya bikin videonya pakai handphone ya, karena baterai kamera saya habis. Ini nih, habis, bener-bener habis. Jadi ceritanya, ya kan saya punya baterai cuma satu, memang cuma punya satu. Tapi kalau biasanya kan saya pakai power bank, jadi kalau misalkan udah mau habis, colokin power bank kayak gitu. Power bank saya bawa dua, yang ini 20.000 mAh, ada satu lagi yang 10.000 mAh buat jaga-jaga. Nah jadi ceritanya tadi pas lagi masak, si baterai kamera ini kan udah tinggal berapa tadi, di bawah 30% kalau nggak salah. Ya udah, ceritanya sambil dicolokin lah. Nah tadi kan sambil scene masak gitu, biar dapat gambar yang bagus lah, seperti biasa, maksudnya bagus versi saya. Nggak tahu kalau versi kalian mah. Ya maksudnya biar dapat gambar yang variatif, otomatis kan harus pindah-pindah si kameranya. Tadi itu ceritanya sambil dicolokin, sambil masak, sambil pindah kamera, belibet banget lah pokoknya. Ribet banget tadi itu. Nah, tadi itu si posisi ini tuh gantung. Di sini ditaruh di tripod sambil nyolok ke kamera. Lupa kan, pindahin, ceritanya jatuh lah. Nah, si ininya patah, si konektor yang masuk ke kameranya, si kabel chargernya. Ya udah, akhirnya nggak bisa ngecas. Dan sekarang udah bener-bener nol. Jadi sekarang ngevlognya atau ya bikin videonya ganti pakai kamera handphone. Makanya gambarnya kayak cat air kayak gini ya. Kualitasnya turun banget. Jadi gitu teman-teman. Nggak tahu nih, besok juga kayaknya nggak bakalan ada scene. Rencananya sih mau bikin scene masak, bikin nasi goreng kayak gitu. Cuma karena susah, itu saya pasang ini, naruh yang kamera yang sekarang ini, yang handphone, pakai kayu, terus diikat pakai karet itu biar bisa diem kayak gitu. Karena memang nggak bawa holder buat handphone. Kalau bawa holder buat handphone sih masih mending, bisa pakai tripod, gampang naruh-naruhnya. Kalau sekarang kayak gini mah susah. Paling gitu teman-teman. Ya sekarang saya lanjutin ngopi aja. Ini baru jam 19.21. Ya tidur paling nanti jam 9 lah. Udah beres ngopi, paling nanti bikin foto-foto lah pakai handphone. Mudah-mudahan bisa buat thumbnail. Lanjut ngopi ya teman-teman.
Halo, pagi itu Pak Bi. Jam setengah 7. Baru mau keluar tenda saya. Saya pengen ngajak kalian buat main ke sungai ya. Sekalian saya juga mau bersih-bersih nih. Mau cuci muka kayak gitu. Ini vlognya masih pakai handphone ya. Dan kalian tahu ini saya pakai tongsis pakai apa? Nih teman-teman bisa lihat di kamera ini nih. Nih, jadi semalam saya bikin tongsis. Ceritanya tongsis. Aja buat ngevlog pagi ini. Dan kalau untuk yang kamera ini nih, yang kayak gini nih, diikat pakai karet ke pohon kayak gitu. Sama ini juga diikat pakai karet. Yuk, saya mau ngajak kalian buat main ke sungai, buat bersih-bersih. Handphone yang ini dibawa kali ya. Nanti memorinya terlalu gede. Bentar, stop dulu. Ini nggak apa-apa di roll aja ya videonya sambil cerita-cerita. Jadi semalam saya tidur di sini lumayan nyenyak ya. Ya memang kebangun sih beberapa kali ya, yang namanya lagi camping mau senyenyak apapun pastilah ada sempet kebangun kayak gitu. Semalam ya lumayan lah, 3-4 kali ada kali mungkin kebangunnya, tapi so far nggak terlalu banyak gangguan yang aneh-aneh ya. Cuman paling saya beberapa kali dengar suara anjing, karena di ini kan kalau bukit ini kayaknya nggak ada kebun, ke atasnya udah nggak ada kebun. Cuma kalau yang bukit sebelahnya itu kan kebun kopi, ada sayurannya nggak tahu sih sekarang lagi musim apa kayak gitu. Jadi entah mereka si anjingnya itu ngelihat apa gitu. Di beberapa kali saya dengar suara gonggongan anjing. Ini by the way turunannya, tanjakannya curam banget dan lumayan licin. Lupa saya nggak bawa golok ya. Ini udah hampir 4 menit, hampir 5 menit. Saya udahin dulu ya. Nanti nyambung udah nyampe sungai.
tepat jam setengah 12 saya udah selesai packing ya teman-teman. Carriernya. Dan ini nih apa yang bekas api unggun sudah dipastikan sudah aman ya. Udah saya siram pakai air. Nih. Udah saya tutup juga pakai tanah si bekas yang arang-arangnya ini. Jadi udah clear, udah aman. Insya Allah nggak akan meninggalkan sisa api ya. Banyak tawon anjir. Ya udahlah, mungkin sekarang udah lumayan siang juga, jadi saya mau langsung pulang aja. So, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga kalian enjoy. Akhir kata, saya Budi Supriyadi pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Tawon anjir.